Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Ribuan umat Islam di Mataram berunjuk rasa menuntut dunia menghentikan genosida Israel terhadap warga Palestina. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena merudah paksa anak tirinya. Musim pancaroba, jumlah pasien demam berdarah di Rumah Sakit Lombok Barat terus melonjak. Pria berinisial OS, 45 tahun, diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencabuli anak tirinya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Cakranegara setelah dilaporkan guru sang anak. Kasus tersebut terungkap berkat keprihatinan para guru sekolah mendengar pengaduan korban. Korban telah dicabuli selama 8 tahun sejak duduk di sekolah dasar dan sang ibu berangkat menjadi TKI ke luar negeri. Hanya setelah kita cek TKP, rumahnya hanya satu kotak, sepetak dalam artian 5 x 5 meter, yang mana tidak ada sekat antara tempat istirahat ayah dengan si anak. Alhasil pada saat di tahun 2016 ibu anak korban ini sebagai TKW di luar negeri, ayah tiri mengambil kesempatan untuk menyetubuhi anak korban. Ya, jadi ini berlangsung dari anak korban berusia sekira 8-9 tahun hingga saat ini. Posisi miring begitu. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan nelayan dusun Montong Meong, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, libur melaut akibat cuaca buruk sejak sepekan lalu. Mereka enggan melaut karena tingginya gelombang di perairan yang menyebabkan hasil tangkapan jauh menurun. Tingginya gelombang juga menyebabkan air laut naik menggenangi lapak pedagang kaki lima di pinggir pantai. Akibatnya, para pedagang juga terpaksa menutup lapaknya untuk sementara hingga cuaca membaik. Meski tidak ada laporan kerusakan, namun cuaca buruk menyebabkan perekonomian nelayan dan pedagang terganggu. Sekitar 3 hari. 3 hari. Ini enggak melaut, Pak? Enggak, karena cuaca sedang buruk. Oh. Terus kalau pekerjaan selain nelayan apa, Pak? Enggak ada, khusus nelayan Ini naik juga ya airnya, Pak ya? naik. Itu naik. Biasa sekitar 3 bulan tergantung airnya lagi. Kalau baik dan enggak naik. Ini kan naik airnya nih. Apa ada lapak warga yang rusak juga nih? Enggak ada lah Pak. Enggak ada ya? Enggak ada. Selain berharap cuaca normal kembali, nelayan juga berharap mendapat stimulan dari pemerintah daerah untuk membantu perekonomian mereka selama tidak bekerja. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan pohon bakau ditanam di pesisir pantai Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, diinisiasi relawan dan pemerintah daerah. Konservasi melibatkan ratusan ASN, relawan pecinta lingkungan, serta pengelola kawasan wisata. Peserta juga membersihkan pantai dari sampah plastik sebagai edukasi agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Kegiatan itu untuk mencegah abrasi yang terus mengikis tepian pantai setiap tahunnya. Hal itu juga untuk mengajak warga peduli sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di samping hutan bakau ini tujuannya memitigasi abrasi, poin paling penting juga sebagaimana rekomendasi World Water Forum itu adalah sebagai penghasil oksigen. Sekarang zamannya kredit karbon, kalau dalam waktu dekat saya akan melibatkan mungkin banyak relawan ya Pak. Bakau ini kita pilih untuk kita tanam hari ini karena pertimbangan bahwa problem lingkungan di pesisir Labuan Haji ini selain sampah adalah tingginya abrasi. Jadi per tahun itu sampai 4-5 meter abrasinya di sini. Makanya bakau, karena kita tahu sendiri bakau ini kan sangat bagus dia untuk mitigasi abrasi.
Penanaman 1000 pohon bakau diharapkan bisa mengunggah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan ekosistemnya sebagai warisan yang berharga kepada anak cucu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama PDAM menanam ratusan bibit pohon di sejumlah sumber air alam akhir pekan ini. Penanaman salah satunya di kawasan Tibu Nangklo, Desa Aibri, Kecamatan Batu Geliang Utara, yang selama ini menjadi sumber air terbesar untuk masyarakat. Kegiatan itu untuk menjaga debit air agar tetap terjaga dan bisa mencukupi kebutuhan air bersih. Pemda mengonfirmasi penurunan debit air hingga 3% per tahun akibat alih fungsi lahan dan perambahan hutan. Sampai ke tingkat masyarakat. Semua kepala dinas, badan kantor, semua karyawan, masyarakat ikut terlibat untuk menanam pohon dan ini berlanjutan. Dan masing-masing pohon yang ditanam mempunyai orang tua asuh yang akhirnya nanti ini sustainable, berkelanjutan untuk masa depan anak-anak kita. Kondisi yang kemudian terus meningkat jumlah kapasitas produksinya, justru yang terjadi itu tiap tahun terjadi degradasi jumlah debit air kita. Ya tentu salah satu faktor penyebabnya ya ini soal penebangan pohon, alih fungsi lahan itu sangat menyumbang degradasi jumlah debit air kita. Kalau secara ini persentase sekitar 2-3% tiap tahun itu pasti terjadi penurunan debit kita. Itu tentu akan sangat mengganggu terhadap pelayanan PDAM. Pemda mengajak warga menjaga kelestarian hutan dan sumber air yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.